Sorry ya. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Aplikasi peta digital asal Cina, A-Maps, kembali memicu kontroversi geopolitik. Dalam pembaruan terbarunya, A-Maps secara terang-terangan memasukkan sebagian besar wilayah perairan Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina ke dalam wilayah teritorial China. Namun ada satu anomali yang menarik perhatian. Wilayah perairan Natuna Utara tidak lagi dimasukkan ke dalam klaim 9 garis putus atau 9 dash line China. Pertanyaannya sederhana, tapi implikasinya besar. Kenapa Natuna tidak lagi dicantumkan? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik perubahan peta digital ini? A-Maps dan peta digital sebagai alat geopolitik. A-Maps bukan sekadar aplikasi navigasi biasa. Ia adalah bagian dari ekosistem teknologi Cina yang berada di bawah regulasi ketat negara, termasuk Undang-Undang Keamanan Nasional dan Undang-Undang Data Cina. Dalam konteks ini, peta digital bukan hanya alat navigasi, tetapi juga instrumen geopolitik. Cina secara konsisten menggunakan peta sebagai sarana legitimasi klaim teritorial, baik di Laut Cina Selatan, perbatasan India, hingga kawasan Asia Tenggara. Karena itu, setiap perubahan garis di peta Cina hampir tidak pernah bersifat kebetulan. Wilayah ASEAN masuk, Natuna justru keluar. Dalam peta A-Maps terbaru, terlihat jelas klaim Cina mencaplok area laut di sekitar Malaysia bagian timur, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina. Wilayah-wilayah ini sebagian besar memang masih bersinggungan dengan sengketa Laut Cina Selatan. Namun, perairan Natuna Utara, yang secara geografis berada di ujung selatan klaim 9 dash line, justru tidak lagi dimasukkan. Padahal sebelumnya, wilayah ini sempat dimasukkan secara implisit ke dalam klaim historis China. Ini adalah perubahan sikap yang sangat signifikan. Kilas balik. Saat Natuna masuk 9 dash line, kita perlu mundur ke beberapa tahun lalu. Ketika Cina mulai memasukkan perairan Natuna Utara ke dalam peta klaim 9 dash line, respons Indonesia sangat tegas. Pemerintah Indonesia menolak klaim tersebut tanpa kompromi. Kementerian Luar Negeri melayangkan nota protes diplomatik resmi kepada Beijing. Indonesia menegaskan bahwa tidak ada sengketa wilayah dengan Cina di Natuna, karena Natuna berada sepenuhnya dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Ini bukan sekadar pernyataan simbolik. Diplomasi yang dikawal kekuatan militer. Penolakan Indonesia tidak berhenti di meja diplomasi. Langkah konkret langsung dilakukan di lapangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap dan menenggelamkan kapal nelayan asing ilegal di sekitar Natuna. Operasi ini tidak berdiri sendiri. Pengawalan dilakukan oleh Bakamla dan TNI Angkatan Laut. Kehadiran unsur militer di lapangan membuat pesan Indonesia sangat jelas. Natuna bukan wilayah abu-abu dan bukan ruang kompromi. Penguatan militer di Natuna. Tidak lama setelah itu, Kementerian Pertahanan mengambil langkah strategis. Batalion Komposit Gabungan TNI ditempatkan secara permanen di Natuna. Armada patroli laut dan udara ditingkatkan, radar, runway, dan fasilitas pangkalan diperkuat. Natuna berubah dari wilayah pinggiran menjadi salah satu titik pertahanan terdepan Indonesia. Secara militer, biaya untuk mempertahankan Natuna bagi pihak asing menjadi sangat mahal. Dan inilah titik kuncinya. Kenapa Cina mundur dari Natuna? Cina adalah negara yang sangat kalkulatif. Jika sebuah wilayah memiliki risiko tinggi, biaya politik besar, dan potensi konflik terbuka, maka pendekatan akan diubah. Natuna hari ini memenuhi semua parameter itu. Indonesia tidak ambigu secara hukum, tidak ragu secara diplomatik, dan tidak lemah secara militer. Berbeda dengan beberapa negara lain di kawasan, Indonesia tidak membuka ruang negosiasi wilayah, tidak mengakui sengketa, dan selalu merespons langsung di lapangan. Hasilnya mulai terlihat. Natuna perlahan dikeluarkan dari klaim visual China. Pesan strategis di balik perubahan peta. Perubahan di A-Maps ini bukan berarti Cina mengakui sepenuhnya kedaulatan Indonesia secara formal. Namun ini adalah sinyal penting. Cina membaca kekuatan, dan Cina menghitung risiko.
Ketika diplomasi berdiri sendiri, hasilnya sering lambat. Tetapi ketika diplomasi didukung oleh kehadiran militer yang nyata dan konsisten, kalkulasi lawan berubah. Natuna menjadi contoh konkret bahwa pendekatan ini bekerja. Implikasi bagi kawasan ASEAN. Perbandingan ini sangat kontras. Wilayah negara lain masih dimasukkan ke dalam peta klaim China, sementara Natuna dikeluarkan. Pesannya jelas bagi kawasan ASEAN. Ketegasan hukum harus diikuti oleh kekuatan nyata di lapangan. Tanpa kehadiran aset, patroli, dan kekuatan militer yang permanen, klaim sepihak akan terus muncul, bahkan dilegitimasi secara digital. Kasus AMEPS ini membuktikan satu hal penting. Kedaulatan tidak cukup dijaga dengan pernyataan, ia harus dijaga dengan kehadiran. Natuna hari ini bukan hanya wilayah geografis, tetapi simbol bahwa diplomasi Indonesia akan efektif ketika didukung oleh kekuatan militer yang mumpuni, terukur, dan konsisten. Dan ketika kekuatan itu hadir, bahkan peta digital negara besar pun bisa berubah.